Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan pelajaran PAI kelas 1. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari pelajaran 10 tentang perilaku terpuji dengan materi bersyukur, pemaaf, jujur, dan percaya diri. Nah, adik-adikku sekalian, sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, kita awali pelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah pemahaman kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu bersyukur. Apa sih arti bersyukur itu? Syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus bersyukur? Adik-adikku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Nikmat yang diberikan Allah itu banyak sekali. Bahkan kalau kita disuruh menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, kita tidak akan mampu menghitungnya. Maka dari itu, sepantasnya lah kita harus senantiasa bersyukur atau berterima kasih kepada Allah. Kita bersyukur dengan hati, ucapan, dan perbuatan. Bersyukur itu bisa dilakukan dengan cara mengucapkan Alhamdulillah pada saat kita telah mendapatkan nikmat yang diberikan oleh Allah. Apa sih manfaat bersyukur? Bersyukur itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, bersyukur itu akan menambah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika kita bersyukur, maka akan membuat hidup tenteram dan bahagia. Cara bersyukur. Yang pertama, cara bersyukur itu dapat dilakukan dengan mengucapkan kalimat tahmid, yaitu Alhamdulillah, lengkapnya Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, menggunakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hal-hal yang baik. Dan cara bersyukur yang keempat adalah berbagi kebahagiaan dengan sesama kita. Materi selanjutnya yaitu pemaaf. Pemaaf adalah perbuatan mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjadi pemaaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan orang yang menyakitinya. Memaafkan membuat hati kita tentram. Mari perhatikan cerita berikut ini. Ketika berdakwah menyebarkan agama Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima banyak hinaan dan siksaan dari orang-orang kafir. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dilempari dengan batu hingga terluka dan berdarah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merasa dendam. Ia tetap mendoakan agar orang-orang kafir tersebut insaf, sehingga yang semula memusuhi Nabi kini menjadi saudara bahkan sahabat Nabi. Nah, adik-adikku sekalian, kita harus meneladani perilaku pemaaf Nabi. Kita harus memaafkan kesalahan saudara kita atau teman dan berdamai dengan tulus hati. Selanjutnya, jujur. Jujur itu berkata apa adanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai anak yang jujur. Kita meneladani sifat jujur dari Nabi. Jujur adalah termasuk perbuatan terpuji. Mari simak cerita berikut ini.
Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan perilaku jujur. Ketika tinggal dengan pamannya, Nabi Muhammad SAW pernah ikut berdagang ke negeri Syam. Ketika berdagang, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menipu dan berbohong. Ia selalu berperilaku jujur. Berkat kejujurannya, ia diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, adik-adikku sekalian, orang jujur itu tidak berkata bohong, tidak menipu, dan berkhianat. Jadi, lawan dari sifat jujur atau kebalikan dari sifat jujur adalah bohong. Nah, bagaimana keuntungan dari perilaku jujur? Orang yang jujur akan mendapatkan banyak keuntungan. Beberapa keuntungannya sebagai berikut. Yang pertama, anak yang jujur akan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan disukai orang tua, guru, dan teman. Selanjutnya, percaya diri. Percaya diri adalah yakin pada kemampuan diri sendiri. Percaya bahwa kamu bisa. Nah, lawan dari sikap percaya diri adalah rendah diri. Orang yang percaya diri tidak mudah mengeluh. Anak yang percaya diri ketika ulangan akan mengerjakan soal ulangannya sendiri. Anak yang percaya diri tidak akan malu-malu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai anak yang percaya diri. Percaya diri tidak sama dengan sombong atau angkuh. Percaya pada kemampuan diri sendiri, tapi tidak merendahkan orang lain. Kita harus memiliki sikap percaya diri agar sukses mengejar cita-cita. Nah, demikianlah adik-adikku sekalian, pelajaran kita tentang perilaku terpuji dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.